adalah hari weekend ya. Tapi kita sharing ya, lebih ke sharing pembelajaran terkait larutan dan kinetika reaksi. Apakah suara saya terdengar, Bu Iva? Punten? Sudah Bu, terdengar jelas Bu. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, outline pada hari ini kita akan belajar atau sharing terkait larutan, lalu sifat koligatif larutan dan kinetika reaksi. Bagi Ibu Bapak praktisi laboratorium uji, kalau berbicara larutan, saya yakin Ibu Bapak sudah terbiasa ya. Berbicara larutan artinya berbicara konsentrasi atau kadar ya. Dan ini adalah larutan ini adalah hal utama dalam penetapan suatu pengujian karena keberhasilan suatu pengujian itu tergantung dari bagaimana Anda melakukan preparasi sampel. Ya, di dalam melakukan preparasi sampel itu biasanya tidak jauh yang namanya ada proses pengetesan ya, mana yang volumetrik dan tidak perlu volumetrik ya, di situ ada proses pengenceran dan lain sebagainya ya. Nah, larutan, konsep dasar dari sebuah larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat ya. Jadi di dalam sebuah larutan itu ada yang namanya zat terlarut dan ada yang namanya pelarut. Zat terlarut biasanya itu adalah komponen yang minor, artinya dia lebih sedikit ya dari medianya. Nah, media ini adalah si pelarut atau komponen utamanya. Jadi zat terlarut dan pelarut itu disatukan, terbentuklah sebuah larutan dan biasanya sistemnya homogen. Contoh misalnya ketika kita akan menambahkan gula atau garam ke dalam 1 gelas air ya, di mana air itu kan sebagai pelarut ya. Ketika kita aduk ya dia menjadi larutan gula atau larutan garam ya yang homogen. Nah, secara gula itu tidak mengalami perubahan ya, artinya dia hanya mengalami perubahan struktur dari bentuk kristalnya menjadi unit molekulernya ya. Jadi ketika bentuk larutan gula ya kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana gulanya ya, si zat terlarutnya nggak akan terlihat. Oke. Nah, berikutnya adalah klasifikasi larutan ya. Jadi larutan itu banyak sekali jenisnya, mungkin di modul juga sudah cukup jelas ya, dituliskan ya jenis-jenis larutan. Di situ ada larutan berdasarkan wujud larutnya, ada cair, padat, gas ya. Lalu berdasarkan zat terlarutnya, ada larutannya nanti pekat, ada encer. Lalu berdasarkan fase zat terlarut dan pelarutnya. Nah, di sini nanti jika wujud zatnya terlarut gas, wujud pelarutnya gas, maka jelas itu pasti larutannya pun akan gas ya. Contoh adalah udara di sekitar kita ya, di situ kan ada oksigen, ada nitrogen dan lain sebagainya. Artinya itu bentuknya wujudnya gas. Lalu ada cair-cair. Jika terlarutnya cair, pelarutnya cair seperti alkohol, minuman alkohol ya, itu kan menambahkan etanol ke dalam sebuah minuman, di mana bahan bakunya adalah medianya itu cair, maka wujud akhirnya pun pasti akan cair. Lalu jika zat terlarutnya padat, lalu pelarutnya pun padat, maka wujud akhirnya jelas akan padat. Contohnya baja karbon ya. Lalu jika wujud terlarutnya gas, lalu wujud pelarutnya cair, maka wujud larutannya itu akan cair. Contohnya adalah minuman karbonasi ya. Lalu jika wujud terlarutnya padat, wujud pelarutnya cair, maka wujud larutannya cair. Contohnya tadi air gula, air garam ya, air teh ya. Lalu jika wujud pelarutnya gas, pelarutnya padat, maka jelas larutannya itu akan padat. Jadi kalau kita perhatikan polanya itu adalah karena dominan jumlahnya itu adalah yang paling banyak larut, maka wujud larutan akhir biasanya sama seperti wujud pelarutnya ya. Nah, berbicara larutan ya, larutan ada dua jenis ya, diantaranya ada larutan elektrolit, ada juga larutan non elektrolit.
mungkin ibu bapak sudah terbiasa ya, kalau yang namanya elektrolit berarti dia mampu menghantarkan arus listrik. Kalau yang non elektrolit berarti dia bukan penghantar listrik ya, seperti gula, alkohol juga ya sama. Nah, berbicara elektrolit artinya di situ berarti nanti ketika dia terurai ada larutan yang dalam bentuk senyawa ion, lalu ada larutan yang bentuk dalam senyawa kovalen ya. Nah, artinya kita pun perlu mengetahui belajar tentang ikatan kimia dalam hal ini ya. Kenapa ini penting? Karena nanti ke depannya kita akan belajar sifat koligatif. Nah, sifat koligatif ini juga akan beda ketika nanti larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Senyawa ion itu adalah ikatannya pasti ikatan ionisasi, ya, ikatan ion, di mana terdiri dari elektrolit kuat. Lalu ikatan kimia kovalen itu ada yang polar, ada yang non polar. Ibu bapak mungkin mengingatnya kalau yang polar itu segala sesuatu yang larut dengan air itu pasti polar. Segala sesuatu yang gula juga larut ya, artinya fasenya ya, tapi dia non polar ya. Nah, untuk polar itu ada yang kuat, ada yang lemah ya. Itu di modul sudah sangat jelas, berikut contoh-contohnya ya. Mana saja elektrolit kuat dan mana saja elektrolit lemah. Nah, ini sebagai contoh ibu bapak. Ketika kita menambahkan NaCl sebagai zat larut ke dalam air ya, maka larutan garam ini misalnya 5 partikel NaCl kita masukkan. Ilustrasi ini nanti mudah-mudahan nanti akan bermanfaat ke pembelajaran penetapan koligatif ya, sifat koligatif. 5 partikel NaCl kita masukkan ke dalam air. Nah, karena NaCl itu termasuk larutan elektrolit kuat, di mana larutan elektrolit kuat ini mampu mengionisasi secara sempurna. Artinya seluruhnya itu akan terionkan. Nah, ketika kita buat reaksi kimianya NaCl kita urai, maka dia akan terbentuk menjadi Na+ dan Cl-. Karena dia 5 partikel, artinya akan kebentuk 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-. Artinya ada 10 ion. Nanti di dalam larutan ini artinya ada Na+ dan Cl- masing-masing 5 ion ya di larutan garam. Lalu perhatikan elektrolit lemah. Jika kita masukkan 5 partikel asam cuka atau CH3COOH, di mana dia kategorinya adalah elektrolit lemah, diketahui terionisasi 60%. Ketika kita ketahui bahwa terion 60%, ini adalah menunjukkan derajat ionisasinya 0,6. Ya. Nah, ketika 60% dari 5 ya, berarti dia akan terurai tidak sempurna, hanya 60% yang terurai menjadi ion ya. Karenanya ibu bapak perhatikan reaksi CH3COH ketika terurai dia reaksi kesetimbangan ya, mampu balik. Nah, CH3COOH- ditambah H+, 60% berarti kan ada 3 ion CH3COH, lalu 3 ion H+. Yang duanya dia tidak terurai. Nanti kumpul di dalam sini, di dalam larutan Cika, jadi ada yang bentuknya 3 ion CH3COOH, ada 3 ion H+, dan 2 molekul CH3COOH yang tidak terionkan. Ya. Lalu berikutnya bagaimana gambaran sebuah larutan yang non elektrolit jika dilarutkan dalam gula. Nah, misalnya 5 partikel gula C6H12O6 ketika kita larutkan ke dalam larutan air, karena dia tidak terionkan, maka jumlah partikelnya 5 tetap dalam bentuk molekulnya gula, bukan ion. Oke. Nah, berikutnya adalah larutan berdasarkan tingkat kejenuhan. Jadi ibu bapak mungkin sudah familiar ya, larutan jenuh itu seperti apa sih? Nah, larutan jenuh artinya dia masih mampu melarutkan ketika ibu bapak tambahkan zat terlarut. Itu larutan jenuh. Itu larutan belum jenuh ya. Ininya apa namanya cirinya. Artinya QC-nya lebih kecil daripada KSP-nya, konstanta kelarutannya. Nah, lalu ada juga larutan tepat jenuh.
Suatu larutan dikatakan tepat jenuh ini bila dia sudah tidak mampu lagi. Jadi udah mencapai kesetimbangan QC sama dengan KSP-nya, ya hasil kali kelarutannya. Nah, ketika si tepat jenuh ini kita tambahkan terus ya, misalnya larutan garam aja, karena dia sudah tidak mampu lagi melarutkan, maka si garam itu akan mengendap di bawah, tidak dilarutkan lagi oleh si airnya ini, si pelarutnya misalnya. Nah, ini dikatakan kondisi lewat jenuh, ya QC-nya lebih besar dari KSP-nya. Jadi kalau ibu bapak di lab misalnya buatkan larutan NaCl jenuh, berarti ya sampai ke bentuk endapan, ya itu prinsipnya. Nah, berbicara larutan, sangat erat kaitannya juga dengan yang namanya konsentrasi larutan, ya. Konsentrasi larutan ini menunjukkan komposisi tiap larutan, di mana bergantung pada perbandingan jumlah zat terlarut terhadap pelarutnya. Banyak sekali satuan konsentrasi dalam larutan. Mungkin kalau di bagian larutan yang berkaitan dengan nanti ke depannya kita akan belajar tentang koligatif, kita hanya perlu ada 3 yang ditekankan, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Ya. Namun saya sedikit tambahkan sebagai pengetahuan, ya, karena dasar dari suatu pengujian, ya ini tadi, ya, ibu bapak harus pahami tentang bagaimana menetapkan konsentrasi larutan yang akurat, ya, yang baik dan benar. Nah, berbicara larutan, konsentrasi larutan berarti kan di situ ada jumlah zat terlarut. Dasarnya adalah konsep mol sebetulnya. Jadi rumus mol itu sebagaimana ibu bapak ketahui adalah gram dibagi atom relatifnya, ya, massa atom relatif, atau gram dibagi mas MR-nya, ya, massa molekular relatifnya. Ya. Sekarang kaitannya mol dengan molaritas. Nah, satuan konsentrasi pertama, ibu bapak biasanya kan kalau di lab buatkan 0,5 molar misalnya NH3 atau HCl, ya, atau HCl yang tertera ketika kita beli larutan HCl ada yang 37 atau 38 molar misalnya. Lalu nanti kita harus melakukan pengenceran. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini adalah ibu bapak harus memahami terkait konsep molaritas, di mana molaritas itu adalah jumlah mol dalam 1 liter larutannya, ya. Jadi rumus utamanya molaritas itu mol per V dalam 1 liter, di mana mol ini tadi kita ketahui bahwa ini adalah mol, gram per AR atau per MR, ya, jika dia molekul, jika dia unsur AR, ya, lalu dikali 1000 per V, ini dikonversi menjadi mililiternya, ya. Nah, atau molaritas juga dapat kita hitung dengan memanfaatkan massa jenisnya. Catatannya, ini adalah hasil penurunan di mana rumus akhirnya adalah molaritas 10 dikali massa jenis, ya, gram per mili dikali persen massa dibagi MR senyawanya. Ini contoh. Jika 20 mili HCl 5 molar diencerkan, ini contoh pengenceran ya, sorry ya. Nah, berbicara molaritas, berbicara normalitas, itu juga sesuatu konsentrasi larutan yang dapat kita encerkan. Pengenceran itu umumnya adalah perbandingan. Jadi, mol sebelum dengan mol setelah itu jumlahnya harus sama. Karena menurut hukum kekekalan energi itu kan tidak ada yang hilang ya sebetulnya, hanya berubah wujud. Oke. Nah, itu kita tuangkan dalam rumus pengenceran. Ini adalah rumus yang saya yakin kalau orang laboratorium pasti sangat terbiasa menggunakan C1N1, C2N2. Misal 20 mili HCl 5 molar diencerkan menjadi 0,4. Berapa jumlah air yang harus ditambahkan? Ibu Bapak tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus ini, pengenceran. Ya, artinya 20 mili 5M, lalu dia pengen menjadi 0,4 M. Berapa
volume air yang harus ditambahkan, ya, si Q2 ini, yaitu 250 mili. Jadi kebentuk 0,4. Ini contoh berikutnya. Berapakah molaritas dari 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air? Penyelesaiannya adalah tentu saja untuk menetapkan molaritas, jika di sini jumlah molnya belum kita ketahui, maka kita perlu mencari mol zat terlarutnya. Mol zat terlarut itu dapat kita hitung dari gram per mR NaOH. Ya, dikali 1000 dibagi volumenya. Volumenya tadi 2 liter. Nah, jangan lupa dalam perhitungan penetapan konsentrasi unit satuan itu harus setara. Ya, unit satuan itu harus setara. Lalu nanti tinggal kita substitusikan angka-angka tadi yang diketahui, 4 gram dibagi mR-nya 40 dikali 1000 per 2 liter ya. 2 liter berarti 2000 mili, maka diperoleh 0,05 mol per liter. Jadi molaritas dari 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah 0,05 molar ya. Ini sangat sederhana. Berikutnya adalah apa bedanya molaritas dan molalitas? Molalitas juga sama. Dia merupakan satuan konsentrasi larutan, di mana ini jumlah mol yang bisa larut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Perhitungan molalitas ini menunjukkan perbandingan antara jumlah zat pelarut dalam satuan berat kilogram zat pelarut. Satuan molalitas adalah mol per kilogram. Sama ya dengan molaritas, hanya saja dia dalam bobot. Ya, kalau molalitas dalam bobot, kalau molaritas itu by volume ya, dalam volume. Di mana notasi molalitas itu M kecil, kalau molaritas itu notasinya adalah M besar ya tadi. Ini contohnya, tentukan kemolaran dari 36 gram glukosa dengan mR glukosanya diketahui yang dilarutkan dalam 250 gram. Berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal, kita peroleh informasi yang diketahui massa glukosanya, lalu mR glukosa, massa molekul relatif, massa pelarut 250. Kita tinggal substitusikan ke rumus molalitas. Ya, di mana rumus molalitas itu adalah mol gram per mR, ya ini mol, dikali 1000 per bobot ya. Dilarutkan dalam bobot berapa gram. Tinggal kita substitusikan, diperoleh 0,8 molar. Jadi, konsentrasi larutan 36 gram glukosa yang dilarutkan dalam 250 gram air sama dengan 0,8 molar. Nah, saya kalau di laboratorium itu cenderung lebih menyukai kalau kita mau menetapkan kadar etanol. Ya, kadar etanol itu misalnya ada sebuah minuman mau saya ukur kadar konsentrasinya menggunakan misalnya GC si etanol ini. Etanol bisa menggunakan GC, bisa menggunakan HPLC ya. Nah, atau gravimetri, Pigno, pakai Pigno bisa. Tapi yang lebih sensitif itu dan spesifik biasanya menggunakan kromatografi ya. Nah, saya lebih suka bobot waktu preparasinya saya timbang. Ya. Ketika saya pernah melakukan waktu itu saya coba dengan ditimbang dengan volumetrik. Jadi ketelitiannya sebetulnya lebih ini ditimbang. Karena kalau dalam bentuk air itu karena ada pengaruh suhu. Jadi nanti cenderung tidak stabil ya, seperti itu. Nah, berikutnya konsentrasi satuan lainnya adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol itu rumusnya dinotasikan dengan X ya, ada X terlarut ya, ada fraksi mol pelarutnya. Ya. Fraksi mol zat terlarut berarti mol zat terlarut dibagi total mol terlarut dan mol pelarut. Sama. Fraksi mol dari pelarut artinya mol dari pelarutnya dibandingkan terhadap total mol terlarut dan mol pelarutnya. Karena fraksi mol itu
totalnya adalah nilainya 1. Jadi fraksi mol dari zat terlarut ditambah dengan fraksi mol dari pelarut itu sama dengan 1 ya. Ini contohnya, sebanyak 60 gram urea dilarutkan dalam 72 gram air. Berapakah fraksi mol urea dalam larutan tersebut? Berarti kita tinggal menetapkan, dalam hal ini kita sudah ketahui ya bahwa air adalah sebagai pelarutnya. Urea adalah zat terlarutnya. Artinya kita bisa tentukan ya, mol zat terlarut dari urea ini adalah 60 dibagi mR-nya urea 61. Nah, menghitung mol air sama ya, molnya pelarut ya, massa air dibagi mR-nya air ya. Diketahui jadi molnya dari urea 1, mol dari pelarutnya 4. Maka menghitung fraksi mol urea berarti 1 per 1 ditambah 4. Jadi 1/5 sama dengan 0,2 ya, fraksi molnya. Nah, sedikit tambahan, sebetulnya 3 hal ya memang yang mungkin kalau di bagian modul ini untuk penetapan larutan itu molalitas dan fraksi mol. Nah, lalu ada juga yang namanya normalitas. Normalitas itu adalah jumlah ekivalennya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi dia sama dengan molaritas tapi dinormalisasi dengan ekivalen zat pelarutnya ya. Nah, ini contohnya. Membuat 500 ml larutan HCl 0,5 normal dari HCl 25% ya, yang tadi saya sampaikan. Ini faktor pengenceran di sini diketahui. Nah, bagaimana mencari normalitas dari HCl 25%? Yaitu dengan menggunakan rumus tadi ya. Di dalam rumus molaritas ada 2 rumus ya. Rumus dasarnya adalah mol per liter, tapi diturunkan lagi maka diperoleh nilai massa jenisnya dikali tetapan konstanta suhu dikali persen kadar dibagi mR dikali A. A ini adalah valensi HCl ya, valensi dari HCl. Nah, maka normalitas dari HCl 25% dapat kita ketahui nilai N-nya adalah 8,5 normal. Ketika kita sudah tahu normalitasnya, ya, jangan lupa dikalikan ekivalensi HCl-nya itu adalah 1. Ketika kita sudah tahu normalitasnya, maka untuk membuat 500 ml HCl 0,5 N ya, dari sekian, ya kita tinggal menggunakan rumus pengenceran tadi. Ya, rumus pengenceran tadi di awal itu untuk molaritas, berarti V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Maka kalau pada normalitas ya sama ya, N1 V1, N2 V2. Nah, nanti ini modal yang sudah kita punya, yang kita inginkan adalah menjadi 0,5. Awalnya ini, tinggal kita substitusikan. Jadi HCl 25% yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml HCl 0,5 normal adalah 30,7 ml. Ya. Nah, nanti tinggal silahkan Ibu Bapak tinggal buatkan dalam instruksi kerja pembuatan larutannya ya, kalau di laboratorium. Lalu bagaimana cara membuat 500 ml larutan HCl 0,1, sedangkan larutan yang tersedia di labnya adalah 30% HCl. Dengan cara yang sama, silahkan Ibu Bapak bisa berlatih penetapan proses pengenceran ini. Nah, selain berbicara konsentrasi dalam molar, molalitas ya, lalu fraksi mol, berbicara larutan, berbicara konsentrasi, berbicara kadar, berarti berbicara unit satuan ya. Nah, berbicara unit satuan ini banyak sekali ya. Kalau tadi kan molaritas juga ada unit satuannya, mol per liter ya. Kalau itu kan mol per kilogram yang molar. Nah, ada juga satuan dalam ppm, ppb, ppt persen. ppm itu kan part per milian, jadi 10 pangkat min 6. ppb berarti 10 pangkat min 9.
PPT triliun berarti 10 pangkat min 12. Nah, persen kadar zat itu biasanya juga ditetapkan dalam persen. Nah, namun untuk sebuah pengujian sebaiknya kalau Anda menetapkan, kalau bukan komposisi ya, kalau bukan komposisi tapi melainkan kadar, kalau komposisi itu seperti fraksi mol ya, fraksi mol itu kan dia tidak punya unit satuan ya si molekul itu. Lalu Anda perlu mencantumkan persennya dalam apa? Bobot per volume kah, bobot per bobot kah, atau volume per volume kah? Sebagai informasi data akhir Anda. Dan itu harus ya. Karena kalau hanya Anda mencantumkan persen saja, ya itu hanya menunjukkan komposisi saja. Anda menetapkan ppm saja, ppm-nya ppm dalam apa? Dalam mililiter per liter atau mililiter per kilogram, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah part per million. ppm itu massa solut per volume solut, ya. Ada miligram per liter. Ya, berarti bobot per volume. ppb ada mikrogram per liter. Tapi ada juga miligram per kilogram juga ada, ya. Nah, silahkan terkait unit satuan ini menjadi hal penting juga untuk Anda menginformasikan pada data hasil pengujian Anda di laboratorium ya, kalau untuk laboratorium. Nah, jadi persen komposisi itu menunjukkan tadi yang saya sampaikan harus jelas informasinya persennya dalam apa ya, W per V kah ya, bobot per volume kah, atau bobot per bobot kah, atau volume per volume kah. Nah, misalnya berat per volume, larutan natrium klorida 0,9%. Maka Anda harus menuliskan dalam kurung B per V. Itu aturan penerbitan sertifikat hasil pengujian di laboratorium uji ya. Biasanya seperti itu. Mereka harus jelas ya, apakah hanya persen saja atau persennya ada informasi bobot per volumenya, karena itu beda ya. Nah, ketika kadar kita diketahui 0,9%, dalam kurungnya B per V, artinya ada 0,9 gram natrium klorida yang dilarutkan dalam pelarut air 100 ml. Jadi kita bisa membacanya dengan baik ya. Kalau user dari output sertifikat hasil ujinya misalnya. Lalu berat per berat, misalnya talep dexamethasone dinyatakan 2,5% dalam kurung bobot per bobot. Artinya ada 2,5 gram dexamethasone dalam 100 gram parafin. Ini contoh saja ya. Lalu 10% volume per volume alkohol. Ini alkoholnya nggak jelas ya, etanol biasanya ya. 10% volume per volume. Artinya ada 10 mili alkohol yang dilarutkan dalam 90 mili air. Jadi membacanya seperti itu. Dan seterusnya ya. Ada ppm, ppb, ppt, itu juga sama. Ya, jadi sebagai informasi, kalau Anda mau yang penelitian atau praktisi laboratorium uji, penetapan kadar itu sebaiknya jelas ya, kalau persennya persen apa, atau hanya sebatas persen komposisi. Kalau persen komposisi ya tanpa B per V ya, hanya persen saja. Oke, untuk penetapan larutan, apakah ada yang ditanyakan Ibu Bapak sebelum masuk ke sifat koligatif larutan? Jika tidak ada, saya coba lanjut ke sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan ini merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi dia bergantung pada konsentrasinya saja. Nah, sifat koligatif larutan ini pada keseharian kita biasanya kita temukan kalau di negara-negara yang memang bersalju, biasanya mereka suka menaburkan garam dengan alasan agar tidak cepat terjadinya pembekuan. Jadi penurunan titik beku di situ. Jadi biar tidak cepat beku ya, artinya memperlama pembekuan gitu ya. Nah,
Lalu mungkin ibu bapak juga sama pernah lihat abang es puter ya. Nah itu juga sama, dia biasanya menambahkan garam. Lalu kalau kita juga mendidihkan air, kita ketika mendidih lalu kita masukkan sayurannya, otomatis titik didihnya itu akan hilang. Artinya dia nanti, karena mungkin kalau di bahasa larutan itu adalah terjadinya pengenceran ya, pengenceran panas ya, karena kan si suhu sayuran itu adalah cenderung dingin, ini udah mendidih lalu ditambahkan dingin lagi otomatis turun ya. Nah otomatis ketika dia ditambahkan sesuatu untuk mencapai titik didih lagi, dia perlu biasanya akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan keseharian dalam proses sifat koligatif ya. Nah sifat koligatif ini nanti juga ada 4 hal ya, yaitu ada penurunan tekanan uap ya, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, ada tekanan osmosis ya. Nah sifat koligatif untuk larutan elektrolit dan non elektrolit, rumusnya dibedakannya hanya penambahan faktor Van Hoff saja. Jadi kalau non elektrolit, penurunan tekanan uap, rumusnya adalah tekanan uap murni dikali dengan fraksi molnya, titik didihnya ini. Tapi kalau yang elektrolit dikali faktor Van Hoff. Nah, rumus faktor Van Hoff ini adalah 1 ditambah dalam kurung jumlah ion dikurangi 1 dikali derajat ionisasi ya. Jadi tadi yang saya simulasi, saya coba contohkan ketika garam terionisasi sempurna, 5 partikel garam ya dalam air, lalu 5 partikel asam cuka masukkan ke dalam air dengan 5 partikel gula ya. Nah itu juga terjadi, yang satu kan NaCl. Kalau NaCl dia adalah elektrolit kuat, berarti derajat ionisasinya 1 ya. Kalau elektrolit yang lemah ya, tapi dia elektrolit, berarti derajat ionisasinya nilainya adalah 0 sampai 1. Jadi ada di antaranya ya, seperti itu. Nah, lalu kenaikan titik didih juga sama. Untuk kenaikan titik didih, rumusnya itu adalah konstanta kenaikan titik didih ini, lalu dikalikan molalitas, dikalikan faktor Van Hoff jika elektrolit. Tapi kalau non elektrolit tidak perlu pakai dikalikan I-nya ini ya, faktor Van Hoff ya. Penurunan titik beku juga sama ya, delta TS itu sama dengan dikalikan dengan KS-nya ya, ketapan dari penurunan titik beku dikali molalitasnya, lalu untuk elektrolit dikali faktor Van Hoff. Tekanan osmotik juga sama, disimbolkan oleh I ya. Ini sama dengan MRT dikali I. I ini kalau elektrolit, kalau nggak elektrolit ya cukup MRT saja ya. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini disimbolkan oleh delta P. Nah, di mana tekanan uap larutan ideal dapat dihitung berdasarkan hukum Rho. Jadi tiap komponen dalam suatu larutan itu melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari komponen pelarut murni. Ya. Jadi rumusnya kalau P itu adalah tekanan uap larutan. P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Tekanan uap larutan itu rumusnya adalah fraksi mol zat terlarutnya dikalikan dengan tekanan uap larutan pelarut murninya. Ya. Nah, nanti Ibu Bapak silakan nanti untuk beberapa contoh, sebetulnya sudah sangat seperti ini ya. Contoh tekanan uap jenuh air diketahui adalah 102 derajat Celcius pada 816 mm Hg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan urea 20%
massa pada suhu itu. Ya. Nah, kita ketahui ini yang ditanyanya adalah berapakah tekanan uap jenuh larutan. Berarti yang ditanyanya P, ya. Ya. Nah, yang diketahui adalah massa urea itu sama dengan 20 gram, maka kita tetapkan mol urea. Mol urea adalah 20 ya gram per 60 ml ya, 0,34. Lalu massa air ya ini 80 gram. Karena tadi larutan urea 20%. Ini juga artinya 20% ini adalah 20 gram urea ya dalam 100 larutannya. Berarti kalau si pelarutnya adalah air, si airnya adalah 80 gram. Ya. Nah, berarti kalau massa airnya berarti 80 gram, maka mol air kita ketahui 80 gram dibagi mR-nya air H2O 4,45 mol. Nah, kita ketahui karena rumusnya tekanan uap larutan itu adalah fraksi mol zat larut dikali tekanan uap larut murninya, maka fraksi mol kita harus cari. Ya, fraksi mol apa? Fraksi mol ini karena yang ditanya tekanan uap larutan ya, berarti fraksi mol pelarut ya. Fraksi mol dari air ya 4,45 dibagi 0,34 ditambah 4,45 jadi 0,93. Tinggal kita substitusikan 0,93 dikali tekanan pelarut murninya sekian, maka tekanan uap jenuh larutan urea adalah sekian. Jadi ada terjadi penurunan ya. Penurunannya berapa? Ya tinggal diselisihkan dari pelarut murni yang 816 dikurangi 758 ya. Jadi ketika kita masukkan urea ternyata terjadi penurunan ya. Nah, lalu ada juga yang namanya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini pada suatu zat ya, Ibu Bapak mungkin pernah tahu kalau titik didih ketika air itu kan 100 derajat Celcius ketika kita didihkan. Tapi ketika air yang lalu kita tambahkan ke dalamnya adalah larutan gula, maka larutan gula ini akan membutuhkan energi kalor yang lebih besar untuk mencapai tekanan uap jenuh yang sama dengan tekanan atmosfer, sehingga titik didih larutan gula ini maka akan lebih tinggi. Karena sesuatu itu dikatakan mendidih karena tekanan uap jenuh zat cairnya sama dengan tekanan atmosfernya. Nah, jadi kalau misalnya ibu lagi ibu bapak mendidihkan air, lalu ditambahkan gula, otomatis itu dia perlu lebih tinggi lagi untuk mencapai titik didihnya. Jadi untuk 100 derajat, kalau pelarut air murni, dia nggak akan cukup mendidih. Karena apa? Karena ada gula tadi. Jadi dia perlu energi lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Rumus untuk penetapan kenaikan titik didih itu delta TB ya. B itu dari boiling. Jadi delta TB sama dengan suhu dari larutan ya dikurangi suhunya pelarut. Nah, delta TB juga dapat kita tetapkan dari tetapan titik didih pelarut dikali M ya, molalitas. Nah, ini contohnya. Titik didih larutan yang dibuat dengan larutan garam sebanyak 5,58 gram dalam 1 kg air. Diketahui konstanta titik didihnya air adalah 0,52. Lalu atom relatif Na-nya natrium 23, Ca-nya 35,5. Nah, dari sini jelas berapakah titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan. Otomatis kita yang ditanya ini kan TB ya. TB itu adalah ini yang ditanya. Berarti TB itu adalah delta TB ditambah TB pelarutnya. Maka
delta TB dapat kita tetapkan menggunakan rumus molalitas dikali konstantanya. Karena NaCl ini adalah larutan elektrolit kuat, maka elektrolit kuat ini diketahui derajat ionisasinya sempurna. Jadi alfanya adalah 1. Maka kita tinggal substitusikan molalitas ini massa dari NaCl-nya 5,58 gram dibagi mR ya. mR ini kan jumlah dari Na dan Cl-nya, atom relatif, dikali 1000 per 1000 dalam 1 kg air soalnya. Lalu dikali 0,52 Celsius per molar. Nah, ini adalah konstantanya dikalikan 2. Ya, dikalikan 2 artinya ada 2 ion ya dari faktor Van Hoff ini ya. Oke. Hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan titik didihnya sebesar 0,1 derajat ya. Nah, berarti ketika kita melarutkan garam ke dalam air 1 kg, jumlah garamnya 5,58, maka titik didih larutan itu akan dicapai pada suhu 100,104 derajat Celcius. Jadi bukan 100 derajat Celcius. Ya, karena ada faktor penambahan garam tadi. Ya, ini contohnya. Lalu penurunan titik beku. Nah, sebelum ke sini, berarti pada konsentrasi yang sama, semakin elektrolit suatu zat terlarut, maka titik didih larutan itu akan semakin tinggi. Ya Bu ya, Pak. Karena ada faktor Van Hoff tadi. Kalau elektrolit kuat itu nanti ada faktor Van Hoff. Jadi kesimpulannya, pada konsentrasi zat yang sama, semakin elektrolit suatu zat terlarut, artinya semakin kuat elektrolitnya, maka titik didih larutannya akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau kita urutkan urutan titik didih larutan, artinya elektrolit kuat itu akan lebih tinggi ya titik didih larutannya dibanding elektrolit lemah. Elektrolit lemah akan lebih tinggi dibanding non-elektrolit, lalu non-elektrolit akan lebih tinggi dibanding pelarut murni ya. Kalau pelarut murni air yang hanya jelas itu 100 derajat Celcius. Jadi itu kesimpulannya ya. Lalu berikutnya adalah pada sifat koligatif berikutnya penurunan titik beku. Nah, di sini pada penurunan titik beku tadi ya, kalau misalnya pada musim salju, kalau di Eropa sana mereka banyak yang menebarkan larutan garam. Misalnya CaCl2 misalnya ya. Nah, itu tujuannya apa? Karena untuk memperlambat terjadinya pembekuan, artinya menurunkan titik bekunya tadi ya. Biar nggak cepet-cepet menjadi beku, jadi tetap air gitu ya. Nah, rumus penurunan titik beku tadi adalah delta TF diinisialkannya ya, karena selisih ya. Delta TF itu jadi suhu pelarut murni dikurangi suhu larutannya. Ini penurunan titik beku ya. Suhu pelarut murni dikurangi suhu larutannya, atau delta TF itu sama dengan konstanta tetapan penurunan titik beku molal ya, ini Kf dikali dengan molalnya. Kita tinggal jabarkan ya, bahwa M ini kan artinya mol dikali 1000 per P. P ini adalah bobotnya. Nah, tinggal kita substitusikan. Nah, ini juga sama ya. Oke, kita lihat dulu dari contoh soal ya, penentuan titik beku larutan. Tentukan titik beku larutan glukosa 9 gram glukosa dalam 300 gram air. Jika diketahui Kf-nya air adalah 1,86. Jadi ketika air penurunan titik beku larutan glukosa dalam 300 gram air. Nah, kita menggunakan rumus
karena yang ditanyanya adalah titik beku larutan, ya. Sementara titik beku larutan itu kita peroleh dari titik didih pelarut murni dikurangi selisih atau dikurangi kenaikan penurunan titik beku, ya. Kan kita mau mencari ini, titik beku larutan. Nah, untuk mencari ke sini, kita kan perlu ini. Kalau titik didih larutan tadi itu sudah diketahui ya. Titik didih pelarutnya tetap itu 0, ya. Titik beku, kok titik didih, titik beku pelarutnya adalah 0. Ini salah ya, maaf, titik didih. Jadi titik beku pelarutnya ini 0 karena air ya, 0 derajat membeku. Nah, karena kita perlu delta TF, maka delta TF ini kita cari dengan rumus molality dikali KF. Kenapa tanpa faktor Van Hoff? Karena dia glukosa. Kenapa glukosa tanpa faktor Van Hoff? Karena dia adalah non-elektrolit. Ya, delta TF itu nanti molalitasnya tinggal 0,17 molar ya. Ini sudah diketahui. Dikalikan KF-nya tetapannya 1,86 diketahui dalam soal, maka delta TF-nya 0,3162. Nah, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut, ini bukan titik didih ya, dikurangi delta TF. Nah, titik beku larutan berarti 0-0,3162 derajat Celcius ini, maka titik beku larutannya minus 0,316. Jadi titik beku larutan tersebut lebih rendah dari air, ya. Nah, kesimpulan yang sama ini dapat kita peroleh kalau dengan kondisi seperti ini, maka pada konsentrasi yang sama, urutan titik beku dari yang tertinggi itu jelas. Pelarut murni itu pasti akan lebih tinggi, karena dia 0. Ya. Pelarut murni lebih tinggi dari larutan non-elektrolit. Jadi ini kebalikannya dari titik didih ya kesimpulannya. Lalu larutan non-elektrolit itu akan lebih besar dari larutan elektrolit lemah. Lalu larutan elektrolit lemah itu akan lebih besar dari larutan elektrolit kuat. Artinya larutan elektrolit kuat itu adalah nilai titik bekunya paling rendah. Jadi untuk larutan dengan sifat yang sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka semakin rendah titik bekunya. Semakin rendah karena dia minus ya, dinotasikannya sih. Nah, jadi nanti antara titik didih dan titik beku kebalikannya ya. Kalau titik didih tadi pelarut murni yang lebih sedikit ya, yang lebih kecil ya. Oke. Berikutnya adalah tekanan osmotik. Nah, pada tekanan osmotik ini, apa itu osmosis? Apa itu tekanan osmosis? Mungkin kita awali dengan definisi dulu ya. Osmosis ini merupakan proses perpindahan atau migrasi suatu larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasinya. Nah, tekanan osmotik ya yang dinotasikan dengan V ini menunjukkan tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Betulnya seperti itu ya. Jadi agar tidak terjadi proses osmosis ya, maka kita harus memberikan tekanan biasanya. Nah, bagaimana tekanan osmotik itu dicari dan ditetapkan? Rumusnya adalah molarity dikali tetapan gasnya dikali suhunya, ya. Nah, ini M ini kan adalah mol per V. Jadi ada diturunkan kembali menjadi V dikali volume larutannya sama dengan mol kali RT-nya. Mol ini adalah R ini adalah tetapannya ya. T suhunya dalam suhu mutlak Kelvin. Ya. Nah, ini contoh soalnya.
berapa gram glukosa ya gula diperoleh untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Kita tinggal substitusikan kalau ini ya berapa gram glukosa yang dibutuhkan untuk membuat, Anda misalnya mau membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atm pada suhu 25 derajat. Berarti tinggal substitusikan ke dalam rumus ini, artinya gramnya berapa yang ditanya ya, tekanan osmotiknya jelas tadi 1 atm, MR-nya diketahui, volumenya tadi 500 ml, R-nya adalah konstanta 0,082, suhunya 25 derajat Celcius, kita konversi ke dalam Kelvin dengan menambahkan 273 derajat ya menjadi 298 ya suhu standar. Maka gram jumlah glukosa yang diperoleh untuk membuat larutan tersebut dengan tekanan 1 atm sejumlah 3,68 gram. Ya. Jadi kenapa kita perlu menetapkan memberikan tekanan osmotik ya? Karena ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada istilahnya isotonik ya, hipotonik, hipertonik ya. Kalau isotonik itu kan larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Jadi kalau larutan infus ya akan dimasukkan ke dalam ininya manusia. Nah itu juga dia harus memiliki tekanan osmotik. Jadi jumlah garam misalnya larutannya larutan oralit misalnya garam, nah, harus sama gitu ya. Lalu obat tetes mata, nah itu juga sama dibuat mendekati isotonisnya dengan cairan mata. Ya itu tujuannya ke sana ya, biar tidak rusak ya. Oke, berikutnya adalah kinetika reaksi. Nah, kinetika atau laju reaksi ini adalah kita akan mempelajari suatu reaksi kimia secara kuantitatif dan faktor apa saja sih yang mempercepat laju suatu reaksi ya. Laju reaksi kimia itu adalah jumlah mol reaktan per satuan volume yang bereaksi dengan satuan waktu tertentu ya. Jumlah mol yang terbentuk dibagi volume fluida per satuan waktu. Jika dirumuskan adalah seperti ini. Nah, hukum laju reaksi umumnya kan dapat kita gambarkan misalnya ada reaksi A, senyawa A dan B. Maka nanti akan menjadi C dan D. Nah, hukum laju ini berbentuk dinotasikan dengan R ya, ada orang menginginkan R, ada yang V ya. Lalu rumusnya ini adalah konstanta ya dikali konsentrasi zat A pangkat X ya dikali konsentrasi zat B pangkat Y. X dan Y ini menunjukkan order reaksi. Ya, pada persamaan di atas ini ada order reaksi X dan Y. Kalau ditanya berapa total ordernya ya tinggal tambahkan X dan Y. Ya, tapi kalau ditanya berapa order A ya X, berapa order B ya Y. Ya. Nah, order reaksi ini merupakan jumlah dari pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju. Ya. Seperti ini. Nah, untuk menetapkan laju reaksi, konstansa reaksi itu harus dilakukan by percobaan ya, biasanya seperti itu. Kalau di lab itu optimasi ya, biasa kalau riset-riset yang judulnya optimasi itu biasanya nanti dicek kinetika reaksinya, laju reaksinya dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini grafik laju reaksi Ibu Bapak bisa perhatikan ya. Ini adalah reaktan. Artinya kalau reaktan kan artinya yang bereaksi makin lama dia akan makin habis. Karena dia menjadi sebuah produk baru ya. Nah, dari yang awalnya konsentrasi ini ya ujungnya konsentrasinya kurang lebih mendekati lagi ya, sama ya. Artinya konsentrasi reaktan itu kurang lebih akan sama dengan konsentrasi produknya. Nah, di mana rumusnya itu laju ya dinotasikan selisih
dari konsentrasi B untuk produk ya per delta T-nya per waktu. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui, artinya faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Tentu saja adalah ada 5 hal ya biasanya, apalagi kalau di lab atau industri untuk mempercepat ya. Pertama kita berbicara cost, lalu mempercepat output produk, ya otomatis mereka akan mencari mekanisme reaksi yang lebih cepat yang terjadi. Nah, untuk mempercepat itu mereka perlu mengetahui konsentrasi yang harus dimainkan, suhu, kereaktifan reaktan, luas permukaan dan katalis ya. Kenapa konsentrasi? Ya, karena semakin banyak konsentrasinya ya, peluang terjadinya tumbukan antar partikel ini semakin besar. Kalau tumbukannya banyak karena konsentrasinya tadi banyak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Poin di konsentrasi itu sebetulnya ke sana. Ya. Sama halnya dengan luas permukaan. Luas permukaan itu juga sama. Ini peluang kaitannya dengan peluang terjadinya tumbukan efektif. Semakin banyak dengan banyaknya luas permukaan di bidang sentuh tadi. Anda mereaksikan, Anda mau mengekstraksi misalnya misalnya serai itu mau Anda citronella oilnya mau Anda ambil. Nah, Anda misalnya lakukan perendaman. Serai dengan dicacah 3 atau dengan ditumbuk cacah kecil, maka output kebentuk lebih cepatnya itu tentu saja yang dicacah kecil-kecil tadi ya, arahnya ke sana. Lalu suhu. Nah, suhu juga sama. Semakin tinggi suhu, jelas ya, ini menyediakan energi untuk mengubah partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Ya, biasanya partikel aktif ini dapat merusak ikatannya pada suhu tumbukan sehingga reaksi akan lebih mudah terjadi, maka laju reaksi akan semakin besar. Anda mau misalnya ya tadi ya dengan bantuan panas. Ekstraksi dari suatu zat itu dengan Anda maserasi itu kan bisa tanpa proses panas, dibiarkan saja. Lalu Anda godok ya, Anda berikan panas, ya jelas itu akan lebih cepat terekstrak ya dengan bantuan panas. Lalu katalis. Nah, katalis ini juga sama ya, adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Biasanya kalau di industri itu biasanya menggunakan katalis ya untuk mempercepat laju reaksi. Karena dengan waktu cepat, lalu berarti kan biaya cost juga untuk menekan cost ya. Di lab juga sama, beberapa metode standar biasanya Anda misalnya mau melakukan analisis fatty acid. Nah, di dalam standar metode fatty acid itu sebetulnya kan kita bisa derivatisasi dari lemak menjadi asam lemak metil ester itu hanya cukup menghidrolisis dengan bantuan NaOH ya. Nah, tapi kalau hanya NaOH saja itu lamanya minta ampun. Nah, karena itu standar metode itu sudah jelas mereka menambahkan yang namanya dalam BF3 tadi kan sebagai reaktan untuk mereaksikan apa namanya dari lemak menjadi fatty acid metil ester, tapi dia sebagai katalis dengan NaOH dalam metanol saja. Misalnya, tapi dengan menambahkan katalis itu dari lemak menjadi fatty acid metil ester ya. Fatty acid metil ester biasanya ini untuk menetapkan omega 3, omega 6 pada
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui, biasanya 5 hal ini yang kita bisa mainkan ya. Lalu berbicara order reaksi ya. Order reaksi ini adalah ada 3 yang biasanya diinikan. Itu dengan Bu Jamila, mohon maaf. Suaranya nggak ada, hilang. halo, tes. Oh lah, ini muncul lagi. Udah, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Isa. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi kalau Halo Bu, hilang lagi Bu suaranya Bu. Nah, halo, kecil banget. halo, Kecil sekali. sebentar dengan oke, sebentar ya, saya ini kan kayaknya. Halo, Nah, terdengar? iya terdengar Ibu. Oke, kita lanjut Ibu Bapak. Jadi Bu, halo. halo, Nah, halo. kok hilang tembok hilang on off ya Bu ya? Iya, dari kemarin saya ada masalah nih sama speaker berarti. Oke, Iya, halo, kayak kresek-kresek gitu. Kecil banget tapi. halo. Ya, jelas ini. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah grafik order 1. Nah, ini menunjukkan grafik linear ya. Ibu Bapak perhatikan garis lurus dengan Nah, off lagi Bu. Halo. ya. Halo. Nah, halo. Nah, off lagi. Nah, kresek-kresek Ibu. Mungkin di Ibu pakai headset. Iya, halo, kedengeran nggak? Nah, ini jelas malah, Bu. Oke, kalau Nah, iya. kedengeran ya? Ya, kedengeran, Bu. Silakan. Nah, berikutnya adalah reaksi orde 1. Grafik ini menunjukkan grafik regresi linear ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak nanti kalau menemukan grafik seperti ini, itu udah dipastikan ya reaksinya adalah orde 1. Nah, besar artinya apa? Ini menunjukkan besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi per reaksi. Ya, jadi nanti ketika Ibu Bapak reaktannya 1 molar, berarti kan lajunya V1 molar per detik. Nah, tapi kalau 2 molar berarti 2 kali V1, jadi kelipatannya. Ya, kalau 3 berarti 3 kalinya. Ini orde 1. Lalu kalau orde 2 itu grafiknya bentuknya seperti ini ya, kurva lengkung yang naik ya. Besar laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi per reaksinya. Pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi per reaksinya. Contoh, reaktannya 1 molar, laju reaksinya berarti V1. Kalau saya naikkan jadi 2 molar,
maka laju reaksinya dia akan 2/2 kali V1. Jadi 4 V1. Kalau 3 molar, berarti 3/2 kali V1, maka menjadi 9 V1. Jadi peningkatan konsentrasinya itu pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi pereaksinya. Kalau ini kan berapa kalinya ya kalau orde 1. Jadi seperti itu. Nah, semua ini dapat Ibu Bapak lakukan by percobaan di laboratorium ya untuk menetapkan tetapan laju ya, reaksi orde 0, orde 1, 2, apa 3 kah ya. Jadi silakan nanti Ibu Bapak bisa membuat sebuah model percobaan ya. Misalnya kalau di contoh itu tuh di tugas atau apa ada itu reaksi gas bromin ya dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan 2NO dalam bentuk gas ditambah Br2 dalam bentuk gas menjadi 2NO Br dalam bentuk gasnya. Nah, nanti di situ ada tabel 1, 2, 3 konsentrasi awal NO Br berapa ya, laju reaksi awal berapa. Nah, itu biasanya semua ini dapat Ibu Bapak tetapkan by percobaan. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah berbicara tentang laju reaksi, kinetika juga berbicara penetapan waktu paruh atau waktu kadaluarsa. Ya, ini mungkin relate banget dengan teman-teman yang di kimia pangan ya. Kalau bagaimana sih suatu produk akan di launching, kan regulasi menetapkan semua produsen wajib menetapkan kadaluarsanya atau waktu kadaluarsanya ya. Nah, di dalam modul itu dijelaskan waktu paruh, kalau waktu paruh jelas ya, rumusnya itu adalah 0,693 per konstanta laju peluruhannya. Jadi waktu paruh ini artinya waktu yang dibutuhkan suatu zat sampai jumlah konsentrasi zat reaksinya menjadi setengah dari konsentrasi semula. Jadi 50% terurai, 50% tersisa. Kalau dalam waktu kadaluarsa, di sini dituliskan T90, artinya dia terurai 90%. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan zat untuk meluruh sehingga tersisa 90% dari konsentrasi mula-mula. Jadi 10% yang terurainya, maka rumus yang ditetapkannya untuk waktu kadaluarsa dengan 90% atau 10% terurai, maka T90 rumusnya 0,105 dibagi K. Konstanta laju dibagi K ya, tetapan. Ya, konstanta laju sama. Jadi demikian. Nah, mungkin penetapan kadaluarsa ini juga sama ya, waktu paruh dan lain sebagainya itu bisa berubah-ubah tergantung order reaksinya ya. Mungkin ini juga sama by percobaan. Nah, namun saya coba baca-baca ya. Ternyata penetapan kadaluarsa kan sebetulnya penetapan kadaluarsa juga kan by percobaan ya kalau di lab. Kita bisa menggunakan climate chamber seperti itu kan. Nanti dipaksa dengan suhu tertentu, kelembaban dibuat inilah ya. Nanti diplotkan berapa lamanya. Biasanya sih seperti itu. Tapi ternyata bisa secara matematis kita tetapkan. Lalu juga ada beberapa metode lah ya untuk penetapan kadaluarsa. Itu banyak sekali ya. Untuk praktisi pangan mungkin sudah lebih hafal ya. Nah, demikian. Demikian dari saya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Iva. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lengkap sekali ya Bu Jamilah ya. Iya, saya. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Dan kinetika reaksi. Nah, ini yang jadi kemarin kayaknya teman-teman mahasiswa Bapak Ibu tanya-tanya gitu ya, nomor berapa ya? Saya lupa. Nah, tentang penentuan
Bu, ini gimana kok nggak diketahui data Yang, reaksi, data yang reaksi NO ya Mbak ya? BMP, ya sepertinya ya Bu ya. Banyak yang terheran. Iya. Ini di mana data reaksinya, dan banyak gitu ya di antara teman-teman mahasiswa itu ternyata malah berkreasi membuat data percobaan. Oke. Kan mana sepertinya kan. Jadi banyak tutor juga yang bertanya gitu, Bu ini dari mana? Nah itu saya jelaskan, itu adalah sudah merupakan inti ya, maksudnya apa? Itu adalah diketahui konsentrasi, data konsentrasi, lalu data laju, dan itu kayaknya kemarin itu yang ditanyakan angka K ya, angka K dan Iya. reaksinya. Iya seperti itu. Saya jawab itu untuk memudahkan saja gitu, biar saya sebenarnya sengaja gitu Bu Iva seneng banget ngasih jembatan Batman ini kayaknya. Soalnya apa Bu? Soalnya soal seperti itu sudah mendunia di dunia maya gitu ya. Iya, betul. Soalnya sama ya. Ah, Sama bentar ya, persis. saya ada ini sebentar aja ya, sebentar. Mhm. Pak, Punten libur dulu ya Pak. Silakan teman-teman, kalau ada yang ditanyakan ke Bu Jamila, mumpung ada kita bisa berinteraksi langsung gitu ya. Pertama bagian yang memang perhitungan-perhitungan dan grafik-grafik seperti itu, apabila ada yang masih ingin ditanyakan silakan. Ini saya sedikit nambahin sih dari modul dari PPT yang ada di ini. Nanti saya sharekan ke Bu Iva ya, Iya, yang nggak sudah saya tambahkan. Dari tutor yang lain atau kemarin saya juga malah justru tidak mungkin ada yang saya tambahkan juga sih mengenai kemarin itu instrumen seperti itu Bu. Ya, Dan saya kromatografi juga, ya Bu Iva ya. ya kromatografi. Ya, kalau instrumen lebih enak visual memang ya, lebih. Visual dan video kemarin saya. Iya. Ayo, belum ada yang ditanyakan. Ini sepertinya pada liburan Ibu ya. Iya. Ibu milih hari Minggu. Iya. Hari Saya Sabtu, sorry. Sabtu ya, ada yang weekend sih ya. Poinnya sebetulnya ya itu tadi ya, satuan konsentrasi ya. Iya, Lalu harus itu teliti aja itu. sih titik kritisnya, sama pemahaman tentang sifat koligatif tadi ya, penurunan. Lalu kita harus tahu elektrolit non elektrolit, penurunan titik beku, kenaikan titik didih itu apa gitu kan. Itu kaitannya semua sih dengan penetapan konsentrasinya tadi. Iya. Dan Ibu Jamilah ini luar biasa, tutor yang selalu tepat waktu gitu ya, mengopyak-opyak mahasiswa untuk mengerjakan segera nih tugasnya, segera nih Iya, tapi saya masih dikerjakan. banyak PR Bu. Ini saya kemarin sempat sakit ya, jadi saya belum ada yang ketinggalan, jadi saya lagi koreksi nih banyak. Gitu ya. Saya Saya juga minta banyak. maaf sih, ya Allah. Bu Jamila sudah sehat kan, tapi nggak? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Ini makanya alhamdulillah. Ya. Iya, kalau untuk penetapan kadaluarsa, saya sendiri basicnya bukan dari pangan ya Bu, tapi saya coba baca-baca ya, artinya itu ada panduan praktis pendugaan umur simpan produk pangan, itu bagus itu Bu, dari dari UB Press, Universitas Bakri ya, Bakri University. Itu bagus di situ. Ya, baik. Ya, itu teman-teman ya, untuk kayaknya dibahas secara lebih detail, mendalam di penentuan umur simpan itu di penjaminan mutu atau apa ya, di semester
Ya. semester atas, ya. Oh, semester atas justru ya. Kimia fisik itu teman-teman di sini kebanyakan semester awal itu. Oh, oke. Iya. Karena nanti kan kalau kadaluarsa itu kan ya kaitannya dengan itu ya. Iya. Dan kami memang ini belum kayaknya untuk sedang ini sedang mempersiapkan bahwa itu kimia fisik, analitik, dan kimia dasar itu akan kami gabung gitu. Jadi nantinya akan berkombinasi. Oh, Jadi oke. nanti judulnya tidak kimia fisik pangan lagi, judulnya tidak kimia analitik lagi, judulnya tidak kimia dasar lagi. Oke, Masya Allah. Iya, betul. Ya, menjurus memang pembahasan soal stoikiometri masih, soal reaksi kinetika, reaksi termodinamika, keseimbangan, Iya. ikatan kimia, baik itu pokoknya dari sisi molekul atau materi dan si proses sampai instrumennya nanti akan bahas dalam satu mata kuliah. Tapi itu masih rancangan dan masih dalam penggodokan. Oke, Masya Allah. Teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, Bu Jamilah, terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengisi sebagai narasumber dalam belajar bareng tutorial online kita untuk materi kimia fisik pangan, mata kuliah kimia fisik pangan dalam materi larutan dan kinetika reaksi. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin. Sama-sama. Jariah Ibu Jamilah. Amin, Bu Iva. Terima kasih juga teman-teman. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kita. Sejatinya ketika kita sharing, sejatinya kita belajar, Bu. Iya. Iya, betul. Kita juga harus mengupgrade dirinya, Bu Iya. ya. Jadinya juga Oke. belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Jamila yang sudah bergabung dalam tutorial webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Feel free for live ya teman-teman. Iya, izin pamit juga sama. Ayo, Assalamualaikum. Salam.